apa kabar hari ini? Pastinya dahsyat dan luar biasa. Hari ini bersama Kak Nita, ada Kak Kesha dan Kak Fiani, kita akan memuji Tuhan. Tapi pastikan dulu adik-adik, semuanya sudah siapkan hati, siapkan posisi yang nyaman untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, kita katakan haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita akan buka ibadah kita dengan doa sebelum kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini di mana kami boleh lagi Tuhan beribadah bersama kakak-kakak Star Kids, adik-adik Star Kids yang di rumah walaupun hanya lewat channel YouTube, tapi kami percaya Tuhan hadir di sini, Tuhan hadir di rumah, dimanapun kami berada saat ini. Saat ini Tuhan kami siap memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, biar Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Di dalam nama Yesus semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long
kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur setelah kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kami percaya hati Tuhan disenangkan. Dan saat ini Tuhan, hati kami siap untuk diberkati lewat cerita firman Tuhan. Tuhan urapi Kak Fiani yang akan membawakan firman Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan berbicara lewat Kak Fiani. Biar firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kak Fiani tahu adik-adik sekalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan kan? Tadi kan adik-adik sudah memuji dan memuliakan Tuhan, sudah menari dengan gerakan-gerakan yang luar biasa. Kak Fiani yakin adik-adik juga pasti sudah antusias untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini Kak Fiani mau bercerita mengenai perapian yang menyala-nyala. Nah, cerita ini terdapat dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-30. Nah, dalam kitab ini bercerita mengenai 3 orang anak muda yang luar biasa dan sangat sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan benar-benar memberikan hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, 3 orang ini merupakan teman-teman dari Daniel. Dan mereka bertiga ini juga memiliki peran yang penting dalam cerita ini. Nah, mereka bertiga ini adalah orang-orang yang termasuk adalah orang-orang yang bijaksana pada zaman itu. Pada zaman mereka hidup, saat itu flashback di pasalnya yang kedua, saat itu juga raja pernah bermimpi dan mimpinya itu diterjemahkan oleh Daniel teman mereka. Dan apa yang dikatakan Daniel akhirnya membuat raja ingin membangun sebuah patung. Karena dalam mimpi raja ada sebuah patung yang besar dan megah. Nah, patung tersebut saat itu juga akhirnya dibuat dan dibangun oleh raja dengan kepala yang terbuat dari emas tua, dada dan lengan yang terbuat dari perak, perut dan pinggang yang terbuat dari tembaga, dan paha yang terbuat dari besi,
serta kaki yang terbuat dari besi dan tanah liat. Nah, pada saat itu patung tersebut dibangun dengan tinggi 60 hasta dan lebar 6 hasta. Nah, kalau mau dihitung kira-kira tingginya itu 27 meter dan lebarnya itu 2,7 meter. Karena satu hasta dihitung 45 cm. Saat itu raja membangun patung yang sangat megah dan raja mengharuskan untuk setiap warga atau semua warga harus sujud menyembah patung tersebut. Dan saat bunyi sangkakala dan seluruh alat musik berbunyi, masyarakat di situ harus menyembah patung tersebut. Tetapi ada 3 anak muda, ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga tidak mau menyembah patung itu. Kenapa? Karena mereka tahu itu adalah perbuatan yang salah. Saat itu mereka tetap berpegang kepada Tuhan dan tidak mau meninggalkan kepercayaan mereka. Mereka juga tidak mau untuk menyembah Allah lain. Mereka tidak mau untuk membuat Tuhan sakit hati. Dan mereka benar-benar berpegang kepada apa yang mereka percayai, yaitu kepada Tuhan, Allah mereka yang senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Tetapi adik-adik, tahu enggak, saat itu ada orang-orang yang datang kepada raja dan melaporkan hal tersebut, menghasut raja dan mengatakan bahwa mereka bertiga tidak mau mematuhi perintah raja. Dan akhirnya saat itu raja murka dan marah. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya raja menyuruh orang-orang untuk memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja ingin memberikan hukuman kepada mereka. Tapi sebelumnya raja juga bertanya kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, mengapa mereka tidak mau untuk menyembah patung tersebut? Nah, tetapi mereka menjawab pada ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Mereka menjawab dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa mereka tidak mau menyembah patung tersebut. Dan mereka percaya bahwa Tuhan akan melindungi mereka dan menyertai mereka. Bahkan jika Tuhan tidak menyertai mereka juga saat itu dan membiarkan mereka masuk dalam perapian yang menyala-nyala tersebut, mereka juga tetap akan bertahan untuk menyembah Tuhan Allah yang hidup dan bukan patung itu. Nah, raja akhirnya menjadi sangat marah dan raja menyuruh orang-orang itu, menyuruh para pegawainya, pengawalnya untuk memasukkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam dapur api, yaitu perapian yang menyala-nyala. Pada saat mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, apa yang terjadi adik-adik? Nah, raja juga melihat dan orang-orang di situ melihat bahwa pada saat mereka membawa masuk ketiga pemuda ini hanya 3 orang. Tetapi pada saat sudah di dalam dapur api, mereka melihat ada 4 orang. Nah, siapa yang satu itu? Yang satu itu merupakan malaikat Tuhan yang menjaga mereka, yang Tuhan utus untuk menyertai mereka. Sehingga, tahu enggak, rambut mereka sehelai pun tidak ada yang terbakar, bahkan baju mereka tetap utuh. Nah, mereka melihat luar biasanya Tuhan, luar biasanya Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka melihat dahsyatnya Tuhan yang sanggup untuk menyertai walaupun Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah dimasukkan ke dalam dapur api, tetapi mereka tetap masih bisa bertahan, masih bisa hidup. Bahkan mereka tidak sedikit pun terkena bakar atau luka bakar. Nah, adik-adik, saat itu juga raja menyuruh orang-orang yang memasukkan mereka ke dalam dapur api untuk mengeluarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian tersebut. Dan lewat hal itu, lewat kejadian itu, akhirnya
raja mengakui bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego merupakan Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dan pada ayatnya yang ke-28 bagian A, di situ Raja Nebukadnezar berkata bahwa terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Luar biasa kan adik-adik? Nah, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa setiap anak-anak Tuhan yang benar-benar berserah penuh kepada Tuhan, yang percaya bahwa hidup kami dilindungi oleh Tuhan dan hidup kami itu adalah milik Tuhan dan tidak seorang pun yang dapat membuat kita jatuh jika Tuhan selalu menyertai kita. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan tidak akan melepas kepercayaan adik-adik kepada Tuhan? Ya, pintar sekali. Semua harus memegang kepercayaan penuh kepada Tuhan dan melakukan apapun sesuai firman Tuhan, agar Tuhan selalu ada di pihak kita dan membela kita serta menjaga dan melindungi kita. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-28 bagian A, di mana ayat ini merupakan salah satu ayat yang menjelaskan bahwa Nebukadnezar atau Raja Nebukadnezar yang berkuasa pada saat itu memuliakan Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa seharusnya hidup kita juga membuat orang-orang di sekitar kita terberkati dan memuliakan Tuhan. Dan biarlah hidup kita selalu bisa menjadi contoh dan teladan yang baik untuk sekitar kita dan bisa membuat orang-orang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan apa adik-adik kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tetap memegang kepercayaan penuh kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan kita selalu harus menonjolkan bahwa Tuhan Yesus yang terbaik. Tuhan Yesus yang selalu melindungi kita dan Tuhan Yesus pasti sanggup untuk menyertai kita dan memberkati kita dalam segala situasi hidup kita. Bahkan di saat-saat seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang sudah sangat terpuruk dan pada saat itu mereka juga malah sudah dibuang ke dalam perapian, dalam dapur api. Tapi mereka juga tetap bertahan untuk percaya kepada Tuhan dan tidak mau menyembah Allah lain. Mereka tetap setia kepada Tuhan yang mereka percaya adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai mereka. Dan seperti ayat hafalan tadi, akhirnya kan Raja Nebukadnezar mengakui hal tersebut bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego atau Allah yang kita sebut dengan Tuhan Yesus Kristus pada saat ini itu adalah merupakan Allah yang layak dipuji dan layak disembah. Nah, adik-adik, jangan lupa ya ayat hafalannya dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-28 bagian A. Jangan lupa untuk minta mama atau papa atau kakak untuk merekam adik-adik sekalian sementara menghafal ayat tersebut. Dan jangan lupa untuk dikirim ke Kak Soan atau ke kakak-kakak Star Kids lainnya. Bye-bye! 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Bapa untuk siang hari ini kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami tadi boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya apa yang telah kami lakukan di siang hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan di saat ini kami berdoa untuk adik-adik Star Kids, dimanapun mereka pergi dan berada Tuhan, biar Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang melindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka senantiasa aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, kami serahkan Tuhan Indonesia ke dalam tangan-Mu, biar Indonesia aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Biarlah keadaan di Indonesia semakin membaik. Biarlah virus corona apapun itu Tuhan boleh dilalukan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk Kota Manado. Biar Kota Manado dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan boleh aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih banyak Bapak yang maha baik. Kami serahkan anak-anak Star Kids ke dalam tangan-Mu, dimanapun mereka pergi dan berada Tuhan. Biarlah hidup mereka boleh menjadi terang, boleh menjadi kesaksian dimanapun mereka pergi dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan tutup ibadah Star Kids di siang hari ini dengan hati yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama yang percaya katakan amin. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.